Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, selamat datang di Kapela Santo Stanislaus Sola, Paroki Santo Yosef Piso. Hari ini adalah anugerah yang indah karena dua saudara kita ini, Bonifacius Nani dan Amelia Mariti Anda, di mana sekarang mereka dipertemukan, didekatkan, dan akhirnya dipersatukan dalam suatu ikatan suci pernikahan yang kudus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, saat ini kita menjadi bagian penting dalam kehidupan Boni dan Rice dan memulai perayaan Ekaristi pemberkatan pernikahan ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga Allah memberikan rahmat dan berkat agar saudara-saudari menghadap kepadanya dengan hati yang suci. Romo yang terhormat, seluruh keluarga dari anak Boni dan Rice hendak mengantar kedua mempelai memasuki hidup perkawinan. Kami mohon agar perkawinan mereka dikukuhkan dan diberkati. Sekarang marilah kita masuk ke rumah Tuhan dan menyerahkan seluruh harapan serta kemauan kita kepadanya. Semoga kita boleh mengalami kasih setia Tuhan yang menghidupkan dan menguduskan kita umatnya. Mari kita menuju ke depan altar Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Kedua mempelai Boni dan Rice, orang tua wali, bapak mama saksi, keluarga besar, kedua anak Rona, anak Bina, bapak ibu saudara saudari, umat yang dikasih Tuhan. Selamat sore untuk kita semua.
Hari ini kedua mempelai Boni dan Rice datang ke sini dengan permohonan agar cinta kasih mereka dikuduskan oleh Tuhan di hadapan saudara-saudari. Pengudusan cinta kasih ini bagi kedua mempelai merupakan sakramen yang berarti tanda kehadiran Tuhan di tengah keluarga yang akan mereka bangun bersama. Dan ini berarti pula bahwa Tuhan berkenan mendampingi keluarga mereka siang dan malam sepanjang hidup mereka. Allah telah menguduskan ikatan suami istri dan mengangkat perjanjian nikah menjadi lambang persatuan Kristus dan gereja. Maka marilah kita mempersiapkan diri agar layak merayakan misteri perkawinan yang suci dan agung ini. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudari, kita punya alasan untuk bergembira karena hari ini diperkenankan mengalami cinta kasih itu dan bersukaria pada perayaan pernikahan Allah dengan manusia. Maka mari kita sama-sama memuliakan Tuhan. Bacaan dari kitab Yesaya. Seorang mempelai girang hatinya melihat pengantin wanita. Oleh karena Sion, aku tidak dapat berdiam diri, dan oleh karena Yerusalem, aku tidak akan tinggal tenang sampai kebenarannya bersinar seperti cahaya dan keselamatannya menyala seperti sulur. Maka bangsa-bangsa akan melihat kebenaran, dan semua raja akan melihat kemuliaan, dan orang akan menyebut engkau dengan nama baru yang akan ditentukan oleh Tuhan sendiri. Engkau akan menjadi mahkota keagungan di tangan Tuhan dan serban kerajaan di tangan Allah. Engkau tidak akan disebut lagi yang ditinggalkan suami, dan negerimu tidak akan disebut lagi yang sunyi, tetapi engkau akan dinamai yang berkenan kepadaku, dan negerimu yang bersuami, sebab Tuhan telah berkenan kepadamu, dan negerimu akan bersuami, sebab seperti seorang muda belia menjadi suami seorang anak darah, demikianlah dia yang membangun engkau akan menjadi suamimu, dan seperti girang hatinya seorang mempelai melihat pengantin perempuan.
demikianlah Allahmu akan girang hatinya atasmu. Demikianlah sabda Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Allah adalah kasih, hendaklah kita juga saling mengasihi, seperti Allah telah mengasihi kita. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Pada suatu hari ada perkawinan di Kana, wilayah Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba. Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyut. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang
cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Itulah tanda pertama yang dikerjakan Yesus di Kana, wilayah Galilea. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Benarkah kedua mempelai, Boni dan Reci, Bapak Mama saksi, orang tua wali, Bapak Ibu saudara-saudari umat yang dikasihi Tuhan, carpe diem, petiklah hari. Demikianlah kata Horatius, penyair dari Kekaisaran Romawi yang hidup tahun 65 hingga 8 sesudah Masehi itu. Lengkapnya ia menulis, carpe diem, quam minimum credula postero. Artinya, petiklah hari dan percayalah sedikit mungkin akan hari esok. Sejatinya Bapak Ibu saudara-saudari, di sini Horatius sesungguhnya mau memaklumkan atau memproklamirkan satu ajakan mulia agar hidup yang adalah lumbung sekian banyak kesempatan ataupun peluang mestinya dimanfaatkan sebaik-baiknya, tidak pernah boleh disia-siakan, dan bahwa hari-hari hidup ini janganlah berlalu begitu saja. Saudara-saudari seiman yang terkasih, sayangnya yang dimaksudkan mulia oleh Horatius itu telah masuk dalam salah kaprah yang serius di kehidupan manusia zaman ini. Manusia kita lalu mengubah kesempatan ataupun peluang itu, ladang ganja kenikmatan, berakar pada cinta diri yang berlebihan, bertopang pada kepentingan sepihak yang berbendera keserakahan. Di Kana yang di Galilea, dalam bacaan Injil tadi, bukan pelayan-pelayan, tetapi sesungguhnya adalah Tuhan yang sajikan lebih dahulu anggur yang kurang baik, yang asam yang pahit, yang membuat keraguan pesta, yang memunculkan ketidaknyamanan di bibir dan perut para tetamuan yang hadir dalam acara pesta nikah itu. Namun, bukankah anggur kurang bermutu dan apalagi sudah kehabisan itu adalah satu peluang ataupun kesempatan untuk menuju anggur yang baik, anggur yang baru. Anggur yang kurang baik itu adalah saat kosong, hari yang hampa, yang harus dipetik dalam iman. Bapak Ibu saudara-saudari kedua mempelai yang saya kasihi, banyak kegagalan dan kebinasaan berawal dari kenikmatan tak berarah, terbius dan terlena oleh nikmatnya anggur baik dan manis yang memabukkan, yang tetesannya merembes masuk pada kuasa, pada jabatan, pada pangkat, pada harta, pada soal harga diri, pada prinsip hidup
yang iluktif. Syukurlah Tuhan sudah menguji kita untuk terlebih dahulu bertarung dengan yang kurang baik, yang asap yang pahit di kehidupan kita. Itulah kisah-kisah hidup yang pahit dan getir yang meneteskan air mata. Namun di ujung duka, lara dan kepahitan itu ada pula buah-buah kemanisan dan keindahan. Dan itu sekarang kedua mempelai akan segera petik hari ini. Apa yang ia katakan kepadamu, buatlah. Maka di sini Bapak Ibu Saudara-saudari, mari kita renungkan kata-kata Tom Bodett, penulis Amerika. Apa beda sekolah formal dan sekolah kehidupan? Terlebih dahulu dan setelah itu baru mengajarmu pelajaran. Maka masuk dulu. Kedua mempelai harus masuk dulu, tidak bisa bertahan dengan situasi yang ada. Dan pada akhirnya kamu akan belajar menemukan banyak hal yang sesungguhnya bisa mengajarkan kamu arti sebuah kehidupan. Ujian hidup bolehlah sepahit anggur kurang baik, bukan pelajaran indah bagai anggur yang pahit. Selamat menikmati kehidupan baru di anggur baru perkawinan. Semoga. Sebelum perayaan perkawinan gereja kita laksanakan, kami persilakan kalian berdua terlebih dahulu menghadap kedua orang tua kalian untuk merestu bagi perjalanan hidup yang hendak kalian awali ini. Anak kami berdua, syukur kepada Allah karena akhirnya kamu bisa bertumbuh dalam hidup serta iman hingga menjadi dewasa seperti sekarang. Syukur juga karena Tuhan telah bermurah hati dan mempertemukan kamu berdua untuk mencinta satu sama lain dalam ikatan hidup perkawinan. Dengan ikhlas hati kami merestui pilihan kamu berdua untuk hidup bersama sebagai suami istri secara Katolik. Semoga Tuhan memberkati niat dan harapan kami berdua. Jadi orang tua bisa langsung kembali ke tempat semula. Mempelai yang berbahagia, kalian datang di tempat ini untuk menerima berkat Tuhan. Karena kalian berniat untuk saling mengikat diri dalam hidup perkawinan. Para pelayan gereja dan saudara-saudari seiman hadir juga di sini untuk menyaksikan peristiwa penuh rahmat ini. Kristus memberikan berkat melimpah bagi cinta kalian sebagai suami istri. Ia telah memutuskan kalian dalam pembaptisan dan kini ia memperkaya serta memperkuat kalian dengan sakramen perkawinan ini. Semoga kalian saling menyuci, saling mempercayai dan melaksanakan kewajiban-kewajiban hidup perkawinan. Kini saya minta kalian menyatakan niat itu di hadapan gereja. Bonifasius Nani dan Angela Merici Anda. Sudahkah kalian dengan hati bebas dan tulus ikhlas hendak meresmikan perkawinan ini? Ya, sungguh. Selama menjalani perkawinan nanti, bersediakah kalian untuk saling mengasihi dan saling menghormati sepanjang hidup? Ya, bersedia. Bersediakah kalian dengan kasih sayang menerima anak-anak yang dianugerahkan Allah pada kalian dan mendidik mereka dengan hukum Kristus dan gerejanya? Ya, saya bersedia. Saya
Bonifacius Nani memilih engkau Angela Marice Anda menjadi istri saya. Saya berjanji untuk setia mengabdikan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Saya Angela Marice Anda memilih engkau Bonifacius Nani menjadi suami saya. Saya berjanji untuk setia menghadapkan diri kepadamu dalam untung dan malang, di waktu sehat dan sakit. Saya mau mengasihi dan menghormati engkau sepanjang hidup saya. Atas nama Gereja Allah, di hadapan para saksi dan umat Allah yang hadir di sini, saya menegaskan bahwa perkawinan yang telah diresmikan ini adalah perkawinan Katolik yang sah. Semoga bagi kalian berdua sakramen ini menjadi sumber kekuatan dan kebahagiaan yang dipersatukan Allah, janganlah diceraikan manusia. Amin. Marilah memuji Tuhan, syukur kepada Allah. Semoga Tuhan memberkati kedua cincin ini yang akan kalian kenakan satu sama lain sebagai tanda cinta dan kesetiaan. Buni, kenakanlah cincin ini pada jari istrimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Angela Marice Anda, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kenakanlah cincin ini pada jari suamimu sebagai lambang cinta dan kesetiaan. Bonifacius Nani, terimalah cincin ini sebagai lambang cintaku dan kesetiaanku kepadamu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan mendampingi kalian.
bahwa ikatan cinta kasih kalian berdua yang diresmikan dalam perayaan ini menjadi sumber kebahagiaan sejati. Mari kita sambut dengan doa umat. Semoga Boni dan Rije yang baru saja dipersatukan dalam perkawinan suci selalu dikaruniai kesehatan jiwa dan raga. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga Tuhan yang memberkati perkawinan di Kana melalui kehadirannya senantiasa juga menjaga pasangan ini agar selalu setia pada janji perkawinan mereka. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Semoga cinta mereka akan berbuah dan menjadi sempurna. Semoga mereka dapat saling mendukung dalam damai dan saling membantu, serta sebagai orang Kristiani mereka dapat menjadi saksi Injil. Marilah kita mohon, ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Ya Tuhan, utuslah roh cinta-Mu atas karena Engkau-lah yang telah memberkati mereka. Jangan biarkan mereka terpisah, karena Engkau telah mempersatukan mereka dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
supaya persembahan dan persembahan berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan, terimalah korban yang kami persembahkan untuk perjanjian perkawinan yang suci ini. Engkaulah yang memungkinkan pelaksanaannya. Semoga Engkau juga yang mengatur kelangsungannya dengan bijaksana, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersujud kepada Tuhan Allah kita. Sungguh layak dan sepantasnya, ya Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang kekal dan kuasa, bahwa dimanapun juga kami senantiasa bersyukur kepadamu demi Kristus pengantara kami. Sebab Engkau telah mengikat perjanjian baru dengan umat-Mu yang Kau tebus dengan wafat dan kebangkitan Putra-Mu. Maka bersama dengan para malaikat dan orang kudus, kami memuliakan Dikau dengan dalam di hatinya berseru. Kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata,
terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku. Marilah menyatakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Selamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
yang sudah menikah dalam Kristus dan yang sudah diikatnya dengan janji setia serta dibuatnya sehati sejiwa dalam satu kasih. Umat dipersilakan duduk. Kita diajak untuk sama-sama mendoakan kedua mempelai. Ya Allah, dengan kuat kuasa-Mu, Engkau telah menciptakan segala sesuatu dari ketiadaan. Setelah mengatur awal mula alam semesta dan menciptakan manusia menurut citra-Mu, Engkau pun menetapkan bagi laki-laki seorang perempuan sebagai penolong yang tak terpisahkan. Mereka bukan lagi dua, melainkan satu daging. Dan Engkau mengajarkan bahwa yang sudah dipersatukan tidak boleh diceraikan. Ya Allah, Engkau menguduskan ikatan perkawinan dengan misteri yang begitu luhur, sehingga dalam janji perkawinan Engkau memperlambangkan sakramen hubungan Kristus dengan gereja. Ya Allah, di dalam Engkau perempuan bersatu dengan laki-laki dan komunitas Kristiani yang pertama yaitu keluarga dianugerahi dengan berkat yang tidak bisa ditiadakan oleh apapun. Tidak oleh kutukan dosa asal, tidak pula oleh hukuman air bah. Pandanglah dengan rela hamba-hamba-Mu ini, yang setelah menjalin persekutuan perkawinan, mereka tetap mengharapkan berkat dan perlindungan-Mu. Curahkanlah anugerah Roh Kudus ke atas mereka, agar tetap setia dalam ikatan perkawinan, karena kasih-Mu yang dituangkan ke dalam hati mereka. Penuhilah hati hamba-Mu Rice, mempelai perempuan ini, dengan rahmat dan cinta damai. Semoga ia mengikuti teladan hidup perempuan-perempuan kudus yang dipuji dalam kitab suci. Semoga hati suaminya Boni tertambat padanya dan dia diterima sebagai teman hidup yang setara. Semoga yang mendampinginya dengan rasa hormat yang pantas dan senantiasa mencintainya dengan kasih Kristus sendiri yang mencintai gerejanya. Maka kami memohon kepada-Mu ya Tuhan, semoga hamba-hamba-Mu ini tetap tinggal dalam ikatan iman dan pelaksanaan hukum. Semoga mereka yang sudah dipersatukan sebagai suami istri menjadi orang-orang terpandang karena kesempurnaan hidup mereka. Semoga mereka yang telah diteguhkan oleh Injil menjadi saksi Kristus yang baik di hadapan semua orang, menjadi orang tua yang patut dicontohi karena kebajikan dan boleh melihat cucu cicit mereka. Akhirnya, semoga mereka mencapai usia lanjut dan masuk ke dalam kehidupan para kudus di dalam kerajaan surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Mari kita semua berdiri. Dan semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita saling berbagi salam damai Kristus.
Silakan berdiri, Tuhan mengundang kita semua. Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba.
Ya Tuhan, kami telah mengambil bagian pada meja perjamuan-Mu. Kami mohon semoga mereka yang telah dipersatukan dengan sakramen perkawinan senantiasa berpaut padamu dan memaklumkan nama-Mu kepada semua orang dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Kedua mempelai Bapak saksi orang tua berdoa di depan altar.
Baik yang kami kasihi Pater Eman dan Pater, kami atas nama keluarga besar anak bina, anak runa menyampaikan terima kasih banyak atas waktu dan kesempatan Pater yang telah melayani pernikahan kedua anak kami, Rice dan Boni, pada sore hari ini. Kiranya Pater senantiasa diberi kesehatan jasmani dan rohani. Berikut yang kami ayu bahagiakan kedua pengantin, anak Rice dan anak Boni. Kami atas nama Dewan Stasi seluruh umat Sola menyampaikan selamat berbahagia atas peristiwa pernikahan suci pada sore hari ini di Stasi Sola. Kiranya pernikahan kedua anak Rice dan Boni membawa rahmat kebahagiaan di tengah keluarga yang dibentuk pada sore hari ini. Kiranya kasih Tuhan yang telah persatukan kalian berdua pada hari ini senantiasa diberi kebahagiaan dalam keluarga selanjutnya. Berikut ucapan terima kasih juga kepada keluarga besar Sanjos yang telah menampilkan suara yang begitu merdu pada sore hari ini. Luar biasa keluarga Sanjos. Tadi ketika mendengar lagu dan alunan musiknya, kami semua di Stasi Sola merasa bangga hari ini tampil perdana di Stasi Sola. Kiranya semangat ini terus bertumbuh di keluarga besar Sanjos. Berikut terima kasih pula kepada keempat KBG di Stasi Sola dengan semangatnya yang begitu luar biasa sehingga terjadi proses pernikahan kedua anak kita, Boni dan Rice, pada sore hari ini berjalan dengan sukses. Tentu ini semua berkat kerjasama kita. Berikut terima kasih pada semua umat Stasi Sola, orang tua, orang muda yang turut ambil bagian dalam menyukseskan pernikahan anak Rice dan Boni pada saat ini. Kiranya semangat ini terus kita pelihara dalam semangat perdamaian di Stasi Sola. Akhirnya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada semua umat dan keluarga besar yang mungkin pada saat ini kehadiran Bapak Ibu tidak berkenan dengan situasi dan kondisi kapilah kami yang masih dalam tahap penyelesaian. Akhirnya saya mohon maaf atas segala kekurangan yang dialami oleh kami semua. Akhirnya selamat berbahagia kepada kedua anak kami, Rice dan Boni. Sekian. Baik.